Bersyukur Bapak Ibu buat kasih Tuhan yang boleh mempertemukan kita kembali. Tanpa penyertaan Tuhan barangkali hari ini kita tidak akan mungkin bisa bertemu. Dan tentu juga bersyukur buat kesempatan yang masih diberikan kepada saya untuk boleh berbagi, sharing, dan kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pastor dan Bu Gembala yang masih memberikan kepada saya kepercayaan untuk boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan itu secara bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, semua yang kabarnya baik boleh angkat tangan. Dan boleh disapa kiri kanannya, bilang mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya puji Tuhan. Bulan ini Bapak Ibu tema kita itu tentang Seize the Day. Seize the Day yang artinya kita harus memetik hari itu atau memanfaatkan hari itu sebaik-baiknya. Amin. Kita sudah memanfaatkan hari-hari ini dengan baik. Minggu lalu pastor sudah mengingatkan kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan kalau misalkan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat? Ternyata intinya minggu lalu juga sudah disampaikan kepada kita bahwa ternyata ada pada bagaimana kita berhikmat, bagaimana kita menunjukkan atau memanfaatkan hari-hari itu dengan bijak. Karena memang betul ada pilihan yang diperhadapkan kepada setiap kita hari demi hari. Apakah kita memilih untuk memanfaatkan hari itu atau hari itu yang kemudian hari menjadi yang jahat. Pilihannya ada di tangan kita Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini saya memberikan satu topik kecil yang mau kita renungkan bersama-sama ya, yang Seize the Day. Maka kita mau belajar di satu topik firman Tuhan pada hari ini itu yaitu Seize the Moment, yang artinya memanfaatkan setiap momen. Karena hari demi hari yang kita lalui itu adalah momen yang kita boleh jalani. Amin. Hari ini pun Bapak Ibu dan saudara semua hadir, duduk kita memuji Tuhan, itu adalah momen untuk kita memuji Tuhan. Momen untuk kita belajar firman Tuhan. Dan maukah kita memanfaatkan momen itu supaya kita bisa merasakan sesuatu, entah itu merasakan kehadiratnya Tuhan, merasakan ada sesuatu yang akhirnya mengubah hidup kita, artinya di situ. Jadi kita bisa memanfaatkan hari itu dengan baik, sehingga hari itu tidak menjadi hari yang jahat. Sehingga hari itu, hari ini menjadi hari yang baik, karena kita memanfaatkannya dengan baik. Baik Bapak Ibu, boleh kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 9. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Bapak Ibu di Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan belajar dari Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat 10. Kita akan baca seperti biasa responsori Bapak Ibu. Saya ayat yang ke-5, Bapak Ibu boleh membaca ayat 6 dan juga saya rasa sudah tersedia di layar. Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-5 firman Tuhan berkata begini, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Silakan Bapak Ibu. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
Mari sekali kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari dan untuk waktu yang boleh Engkau sediakan buat kami belajar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami hati yang subur, tanah yang subur. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk kami boleh menerima firman-Mu dan itu menjadi benih yang boleh bertumbuh di dalam hati dan kemudian hari kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua mungkin meyakini dan saya rasa kita setuju bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu bersifat fana, betul? Segala sesuatu yang kita miliki saat ini di dunia yang fana itu ada masanya dan akan berakhir, betul? Betul Bapak Ibu? Kalau kita setuju bahwa semuanya ini akan berakhir atau apa yang ada di dunia saat ini itu bersifat fana, yang artinya kemudian hari bisa lenyap, bahkan kita pun kemudian hari juga akan berakhir. Yang artinya kita juga pasti ada waktunya, ada masanya untuk kita mengakhiri pertandingan di dunia ini. Nah, sejatinya yang perlu kita kerjakan adalah sesuatu yang bernilai kekal. Karena apa? Karena kita tahu tubuh ini adalah fana, kehidupan kita di dunia ini adalah fana, ibaratnya singkat sekali, maka yang harusnya kita kerjakan setiap harinya itu adalah sesuatu yang bersifat dan bernilai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kalau orientasi kita, fokus kita hanya pada hal-hal yang fana, yang kemudian hari bisa lenyap, yang kemudian hari bisa hilang seketika, maka itu tidak akan kita bisa bawa pada kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan itu. Maka kalau kita setuju dan kita percaya bahwa kehidupan kita di dunia ini sifatnya adalah fana atau sifatnya adalah sementara dan ada masanya, artinya akan berakhir. Maka seharusnya kita memikirkan hari-hari ini supaya apa? Supaya kita bisa seize the moment. Supaya kita bisa memanfaatkan setiap momen. Entah itu momen bersama dengan keluarga barangkali, Bapak Ibu. Entah itu momen apapun yang kita diperhadapkan, yang kita dipertemukan pada momen-momen tertentu. Maka kita akan melihat sesuatu atau melakukan sesuatu yang sifatnya itu berbuah pada kekekalan. Karena fokus kita, apa yang kita kerjakan di dunia ini sementara. Tetapi biarlah manfaat yang kita kerjakan ini boleh diperhitungkan Tuhan di kemudian hari. Amin. Dan Bapak Ibu, ada satu kisah. Ada sebuah kisah seorang dosen dan dia adalah seorang profesor. Yang umurnya sudah tergolong masuk dalam lanjut usia. Dan sang profesor ini tiba-tiba ia divonis oleh dokter karena jatuh sakit, lalu kemudian divonis oleh dokter ia mengalami penyakit yang cukup parah atau dalam artian akan sulit kemungkinannya untuk dia bisa boleh merasakan kesembuhan lagi. Dan dikabarkan hari untuk ia hidup itu hanya sisa beberapa hari lagi. Vonis dokter berkata demikian. Tetapi Bapak Ibu tidak hanya berhenti di situ. Ketika dokter ini mengvonis, menyatakan kepada sang profesor ini, seorang dosen ini dia mengatakan bahwa umurmu tinggal sedikit. Atau tinggal beberapa hari saja engkau bisa menikmati di dunia ini. Lalu sang dokter ini berkata kepada profesor ini, dia mengatakan, Prof, kalau begini kira-kira apa yang mau Prof lakukan? Kalau kehidupan profesor ini tinggal hanya beberapa hari saja. Tiba-tiba saja sang profesor ini terdiam dan termenung. Ia memikirkan apa momen-momen yang belum ia lakukan atau ada momen-momen yang belum ia manfaatkan dengan baik. Dan ternyata itu adalah momen yang sangat dekat dengan dia. Ternyata itu adalah momen bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian ia meminta semua keluarga besarnya untuk berkumpul di tempat di mana ia dirawat.
Dan dia berkata kepada dokter, izinkanlah semua keluarga besar saya untuk boleh tinggal bersama-sama dengan saya di sini, hidup bersama-sama sepanjang hidup saya beberapa hari ke depan. Ternyata begitu mirisnya atau begitu sakitnya kalau kita dikabarkan waktu kita akan berakhir, tapi ada momen-momen yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Itu begitu menyakitkan jika ada momen yang harusnya kita manfaatkan tetapi ternyata kita lewatkan. Ya belajar dari seorang profesor ini. Ternyata hal yang simple dan terdekat di dalam hidupnya sehari-hari. Ia lewatkan. Ya Bapak Ibu, dan biarlah itu menjadi pelajaran buat kita. Ya kita cek and recheck lagi kehidupan kita. Ada enggak momen-momen yang terlewatkan dari pandangan setiap kita? Ada enggak momen-momen yang ternyata kita tanpa tidak sadari, kita lewatkan momen yang baik itu atau kita mau melewatkan momen yang besar itu. Yang kemudian bisa saja berujung pada penyesalan di kemudian harinya. Nah belajar dari itu Bapak Ibu, hari ini kita mau coba melihat lalu bagaimana seharusnya kita seize the moment itu. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perhatikan supaya setiap harinya itu, setiap momen itu kita bisa manfaatkan dengan baik. Yang pertama ternyata Bapak Ibu kita harus mengerti dan memahami apa itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, seorang yang tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, ia akan berlaku seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, ia akan berlaku dan ia akan menyimpang jalan dari yang Tuhan sudah nyatakan kepadanya. Ternyata understand God's will. Kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada setiap kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita lihat, ternyata bukan orang yang memanggil nama Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ternyata kalau misalkan banyak momen yang kita hadapi di setiap harinya, tapi kita tidak pahami ada kehendak Tuhan di sana, jangan-jangan kita hanya menjadi orang-orang yang menyuarakan isi hati kita kepada Tuhan, tetapi tidak bertindak, tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan dan harusnya kita perbuat. Karena ternyata yang penting adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya kemudian, apa kehendak Tuhan buat saya? Apa kehendak Tuhan buat setiap kita? Apa yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan? Apa yang Tuhan mau saya dan kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, yang mau Tuhan untuk kita lakukan setiap harinya? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan apa? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan melihat apa yang menjadi sebenarnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita pahami, apa sebenarnya kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Memang tidaklah mudah menjalani kehendak Tuhan ini, tapi percayalah, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita sedang memanfaatkan setiap momen dalam hidup ini yang mempersiapkan kita pada sifatnya yang kekal. Kita melakukan sesuatu yang bersifat pada kekekalan. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya tentang perilaku yang lahiriah ini baik. Ternyata melakukan kehendak Tuhan itu tidak serta-merta naluri kita itu berkata, aku melakukan ini karena baik. Ternyata lebih daripada itu, kuncinya ada pada kita menerapkan firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ada banyak hal yang mungkin sangat simpel tapi terlewatkan kepada setiap kita. Misalnya Bapak Ibu, satu contoh yang pertama, perihal pengampunan. Banyak orang, banyak hal
Kita lewatkan momen bersama dengan siapapun itu karena kita lupa pada satu, yaitu kita harus mengampuni. Kita melupa dan melewatkan momen banyak hal bersama dengan orang-orang yang kita cintai karena kita menyimpan dendam, kita menyimpan sakit hati dan kita menyimpan iri dengki kepada orang yang tersebut. Sehingga kita tidak bisa menikmati hari-hari itu dengan baik. Banyak momen yang ternyata kita lewati bersama dengan mereka. Yang harusnya kita bisa merasakan dan menikmati momen itu. Tetapi ternyata kita melewatkannya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali tetapi sampai 70 kali 7 kali. Murid-muridnya menanyakan tentang hal pengampunan. Yesus bilang bukan hanya 7 kali, tetapi apa? 7 kali, 70 kali 7 kali. Artinya bahkan di dalam tradisi orang Yahudi 70 atau 7 kali itu adalah angka yang sempurna. Artinya pengampunan itu harus terus dilakukan dan tidak ada batasannya. Ini yang menjadi kehendak Tuhan buat kita Bapak Ibu. Ini kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Sudahkah kita mengerjakannya? Sudahkah kita melakukannya? Ya, mungkin boleh kita cek and recheck lagi. Ya, mari kita lihat kehidupan kita. Ya, kita cek. Entah dengan siapapun. Bisa dengan orang tua, dengan anak, suami dan istri, rekan, saudara, kerabat, banyak hal. Dan itu mungkin saja bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita mau seize the moment Bapak Ibu, kalau kita mau memanfaatkan momen-momen setiap harinya itu dengan baik, maka kita harus memahami kehendak Tuhan. Dan yang kehendak Tuhan minta kepada kita, yang pertama, sebenarnya ada banyak hal, tetapi ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, kehendak Tuhan yang sangat simpel dalam kehidupan kita, tapi seringkali lalai kita melakukannya. Seringkali kita lupa atau seringkali mungkin kita sengaja melupakannya. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala sesuatu hal keinginanmu itu kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi seringkali Bapak Ibu, hal yang simpel ini saja kita dibuat repot. Hal yang simpel ini kita dibuat susah olehnya karena ternyata gak semudah menyatakannya, gak semudah memperkatakan daripada melakukannya. Ya, firman Tuhan berkata jangan khawatir, titik. Firman Tuhan berkata ya jangan khawatir, ya jangan khawatir. Jangan kita bilang boleh jangan khawatir tapi aku juga harus ini dong gitu. Firman Tuhan bilang jangan khawatir, ya jangan khawatir. Seorang pernah berkata, kalau kamu khawatir tentang hidupmu, kamu sedang merendahkan Tuhan. Kalau kamu khawatir tentang masa depan anak-anakmu, kamu sedang merendahkan Tuhan yang berkuasa atas hidup anak-anakmu. Apakah berarti gak boleh kita mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita? Boleh saja. Tetapi yang membedakan orang yang khawatir dan orang yang tidak khawatir tetapi sembari mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan, baik untuk anak-anaknya, keluarganya atau untuk pun keluarga besarnya. Ketika apa yang dia persiapkan ternyata di tengah jalan ada problem, ada persoalan, ia tidak menjadi khawatir. Ia tidak menjadi takut dan itu adalah orang yang tidak khawatir. Karena apa? Karena ia terus meyakini dan percaya bahwa di dalam apapun yang ia kerjakan, ada Tuhan yang senantiasa terus membantu dan berada di sana. Maka jangan khawatir, ini hal yang simpel untuk kita memahami kehendak Tuhan. Jangan khawatir. Ya, jangan kalau kita setiap harinya atau kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan, jangan-jangan kita sedang meragukan Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Ya. Maka untuk setiap kita untuk bisa seize the moment, maka gunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya dengan prioritas yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Hanya 2 contoh tadi, yaitu perihal pengampunan, lalu kemudian perihal tentang kekhawatiran. Hanya 2 itu saja, kita boleh cek dan ada banyak hal lain lagi. Dan biarlah ini menjadi prioritas kita untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan firman Tuhan ini. Maka kita akan bisa menyatakan bahwa saya telah seize the moment di dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian hari tidak ada penyesalan Bapak Ibu. Kemudian ketika ujungnya kita tahu bahwa kita akan mengakhiri pertandingan di dunia ini. Tidak ada penyesalan sama sekali dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apa yang sudah kita kerjakan sudahlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama tadi kita harus pahami kehendak Tuhan supaya kita bisa seize the moment itu. Lalu kemudian yang kedua, think about your life, pikirkan tentang hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Karena kalau kita memikirkan kehidupan kita, itu memberikan sinyal kepada setiap kita Bapak Ibu. Apakah hidup ini sudah kita berjalan dengan apa yang sesuai atau belum? Ada reminder, ada pengingat kalau kita memikirkan tentang kehidupan kita. Setiap harinya kita pikirkan kehidupan kita, maka setiap harinya kita akan melihat dan cross check selalu kehidupan kita. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Apakah ini hanya menguntungkan pribadi atau menguntungkan banyak orang? Maka kita itu akan selalu memikirkan itu kalau kita memikirkan kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 pasal 9 ayat 5 sampai 6 yang sudah kita bacakan tadi dikatakan, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian, kecemburuan, mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ternyata yang bisa seize the moment hanyalah kita yang saat ini masih bernafas. Amin. Karena untuk orang yang bisa memanfaatkan setiap harinya, tidak bisa lagi diperkatakan untuk mereka yang sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini. Seize the moment ini hanya bisa kita rasakan selagi kita masih bernafas, selagi kita masih bisa bergerak, selagi kita masih bisa melakukan sesuatu, maka kita bisa melakukan seize the moment itu atau memanfaatkan setiap momen itu. Karena hidup ini singkat Bapak Ibu, gak kerasa. Saya baru rasa bahwa kemarin saya masih sekolah, sekarang udah lulus kuliah. Mungkin banyak hal juga yang kita tidak memahami waktu. Saya rasa bahwa baru-baru saja kita baru merayakan Natal. Sebulan lagi kita akan merayakan Natal lagi, memperingati kelahiran Tuhan kita. Gak kerasa waktunya. Tahun 2023 sudah akan berlalu. 2024 siap menyambut kita. Dan barangkali kita akan menjadi momen-momen kita selama sebulan ke depan ini. Kita cross check kehidupan kita. Sudahkah kita memanfaatkan setiap bulannya di dalam 2023 ini? Apa yang sudah kita kerjakan? Atau banyak hal yang ternyata di luar prediksi kita atau di luar catatan kita di awal tahun. Ya, karena hidup ini sangat singkat sekali. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mengakhiri pertandingan di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Gak ada satu orang pun yang tahu. Saya berani jamin, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kehidupan seseorang. Dokter pun hanya bisa memvonis dan memperkirakan ketika orang itu sudah jatuh sakit. Tetapi tidak bisa memastikan kapan tepat jam dan harinya. Karena kehidupan kita tidak ditentukan di tangan manusia. Ya, kalau kita tahu bahwa hidup ini sangat singkat Bapak Ibu, maka ada satu juga kepastian, yaitu tentang kematian. Ya, sudah pasti itu. Ya, kita nggak bisa lepaskan dan kita tidak bisa, wah aku mau melewatkan
momen kematian itu, aku mau langsung terangkat. Kayaknya mustahil ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin ada saja, mungkin bisa saja, tetapi itu di luar kuasa kita. Kita tidak bisa menjamin itu. Tetapi satu hal yang pasti adalah mengakhiri pertandingan. Dalam artian ya kita akan diperhadapkan pada kematian. Karena memang itu adalah sudah seharusnya. Ya. Tentu ini juga banyak mengatakan bahwa ini merugikan dan menyedihkan, betul. Kepastian tentang kematian itu memang betul menyedihkan, tetapi barangkali juga menguntungkan Bapak Ibu. Karena saya tidak bisa membayangkan hidup dengan tubuh yang dalam arti kalau kita lihat kurvanya itu yang semakin menurun daya tahan tubuh. Enggak mungkin dong kita hidup ya, sampai umur 100 atau lebih daripada itu di dalam tubuh yang lemah, di dalam daya tahan tubuh yang lemah, pikiran yang sudah tidak seperti biasanya selama masa muda. Tetapi ternyata itu juga menguntungkan kalau kita tahu kepastian kita. Supaya apa? Supaya kita bisa warning, kita bisa mempersiapkan kehidupan kita ini dengan baik. Kalau kita tahu bahwa akan ada akhir di dalam kehidupan kita ini. Ya. Tadi di pasal 5, di ayat 5 dan 6, ada kata-kata di situ tentang kenangan, tentang kasih, kebencian, kecemburuan dan bahagia. Dan ada banyak hal lain lagi yang ternyata yang tidak bisa lagi dirasakan atau tidak bisa lagi dinikmati oleh orang-orang yang sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini. Kenangan, mereka lagi tidak bisa memikirkan kenangan. Ketika sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini, tidak ada lagi dia kepikiran bahwa kenangan apa yang sudah dia kerjakan. Tetapi orang yang hiduplah yang mengingat kenangan itu. Betul? Orang yang hiduplah yang mengingat kasih orang itu. Orang yang hiduplah yang mengingat kebencian orang itu. Orang yang hiduplah yang mengingat kecemburuan orang itu. Orang yang hiduplah yang mengingat bahagia orang itu. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang mau kita kerjakan selama kita masih hidup? Apa yang mau kita kasih, apa momen yang mau kita berikan, kesan apa yang orang mau lihat kepada kehidupan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita mau orang melihat kita itu seperti apa? Pilihannya ada di kita Bapak Ibu. Kita mau dilihat oleh orang-orang seperti apa? Seperti orang yang penuh kenangan, orang yang penuh bahagia, orang yang penuh kasih, atau sebaliknya. Seorang yang pemarah, seorang yang penuh dendam, seorang yang tidak penuh kasih. Kita mau dikenal sebagai apa, Bu? Ternyata itu yang akan dilihat. Karena orang mati tidak lagi mengenal itu. Artinya kita tidak lagi merasakan itu semua kalau kita sudah mengakhiri. Dan ini pasti kita akan berakhir. Masa kita akan berakhir. Lalu kenangan apa? Atau kita mau dicap apa? Sama generasi-generasi atau orang-orang yang akan melihat dan menyaksikan kehidupan kita setelah kita. Ya. Karena semuanya itu tidak lagi menjadi penting dalam dunia orang mati. Apapun itu. Tidak ada lagi yang penting. Tetapi yang penting adalah apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang kesan atau momen yang kita manfaatkan setiap harinya. Kita mau merasakan yang mana Bapak Ibu? Ya, biarlah ini boleh kita pertanyakan untuk pribadi dalam hati kita masing-masing. Kita mau merasakan yang mana? Dan kita mau memilih yang mana? Karena Jackson Brown pernah berkata, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ya. Persiapan terbaik untuk hari esok adalah dengan melakukan yang terbaik hari ini. Kalau kita lakukan yang terbaik hari ini, maka kita tentang seize the moment. Kita sedang mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Amin. Maka Bapak Ibu biarlah ini juga mengingatkan kita pikirkan langkah demi langkah yang kita jalani setiap harinya. Supaya itu terus mengingatkan kita, apakah hari ini saya sudah memanfaatkan hari ini dengan baik? Apakah hari ini saya sudah memanfaatkan hari ini dengan sesuatu yang bersifat pada kekekalan. Yang kemudian
Kita akan lihat berikutnya, apakah itu diperhitungkan oleh Tuhan atau tidak. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Supaya kita bisa seize the moment, maka yang harus kita lakukan adalah make the most of time, yang artinya manfaatkan atau memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 dan 10 dikatakan, nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Terus kemudian dikatakan karena itulah bahagiamu dalam hidup. Ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Oke, karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Yang dimana kita akan semua pergi ke sana. Ternyata supaya kita bisa seize the moment, kita harus menikmati momen, setiap momen demi momen apa yang kita alami, baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan maupun dimanapun. Ternyata kita harus memanfaatkan waktu yang simple atau waktu yang singkat itu. Karena waktu kita sangat singkat, maka perlu kita memanfaatkan waktu itu dengan baik. Lalu kemudian apa? Mengapa kita harus memanfaatkan waktu itu dengan baik? Mengapa setiap waktunya itu kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat atau yang bersifat pada kekekalan? Begini firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jujur ketika saya mempersiapkan ini, saya cukup dibuat kaget dan dibuat merenung. Andaikan, mungkin boleh juga Bapak Ibu ketika kita pulang dari tempat ini, kita boleh pikirkan. Kalau kita diperhadapkan pada Tuhan, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Saya tidak berani membayangkannya, tetapi satu hal yang muncul dalam benak saya, masih jauh banyak hal pertanggungjawaban yang lain yang harus dikerjakan, supaya kemudian hari kita bisa mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan. Ya. Maka manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya. Karena setiap orang di kemudian harinya setelah mengakhiri pertandingan di dunia ini, kita akan diminta atau memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang diri kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Ingat, yang memberi pertanggungjawaban itu adalah pribadi lepas pribadi. Bukan yang lain. Masing-masing kita akan memberikan pertanggungjawaban. Maka dengan itu hati-hati dengan apa yang kita kerjakan setiap harinya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, momen dalam kehidupan kita setiap harinya, itu akan diminta dan dituntut pertanggungjawaban kita pada akhirnya. Maka jangan sampai ketika kita diminta pertanggungjawaban atas diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, kita kedapatan lalai. Ya. Hari ini, apa yang mau kita kerjakan hari ini? Apa pertanggungjawaban yang mau kita berikan hari ini? Ya, seorang pendeta pernah berkata, jangan sampai ya kita pergi berhasil dan pulang berhasil gagal. Karena kita tidak memanfaatkan setiap momen itu. Ya ketika kita datang di sini, ya jangan sampai kita tidak menikmati hadirat Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kita. Harusnya kita rasakan itu. Karena itu adalah momen untuk setiap kita. Ya jangan sampai perkataan seorang pendeta ini menjadi kenyataannya dalam kehidupan kita. Mari kita cek lagi. Jangan sampai kita pergi berhasil dan pulang berhasil gagal. Karena kita tidak seize the moment. Kita tidak memetik momen-momen itu. Kita tidak memanfaatkan momen-momen itu. Yang artinya, yang kemudian kita menjadi menyesal di kemudian hari.
Supaya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan kepada setiap kita atau waktu yang masih ada, momen yang masih ada, maka hal yang harus juga kita perhatikan yaitu being an impact. Menjadi dampak. Ini hal yang sangat penting sekali untuk setiap orang percaya. Atau di dalam kekristenan, being an impact ini adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas kita. Jadilah garam dan terang dunia. Artinya, jadilah sesuatu yang berdampak. Kalau mau memanfaatkan setiap momen, kalau memanfaatkan setiap harinya, maka orientasinya juga kita harus memberikan sesuatu dampak yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita atau orang banyak. Alangkah baiknya dan alangkah bijaknya Bapak Ibu kita bisa menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita setiap harinya. Ya. Baik itu berkat makanan, minuman yang Tuhan masih berikan. Pernahkah kita berpikirkan bahwa ini adalah momen yang Tuhan pakai untuk setiap kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan saat ini? Pernahkah kita memikirkan atau mensyukuri ya karena kita menikmati hubungan dengan keluarga yang masih harmonis? Ya, hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi, baik itu suami dan istri, hubungan dengan keluarga dan anak menjadi harmonis. Pernahkah kita memanfaatkan setiap momen-momen itu untuk apa? Untuk kita kemudian hari bisa mempertanggungjawabkannya. Pernahkah kita memanfaatkan momen itu? Dengan rekan barangkali kita manfaatkan momen bersama dengan mereka dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berdampak. Lalu kemudian kita bisa mempertanggungjawabkannya Bapak Ibu. Memanfaatkan momen bersama dengan orang-orang di sekitar kita atau bahkan momen yang saat ini yang duduk di sebelah kiri kanan depan kita depan belakang. Kita memanfaatkan momen itu kepada mereka, memang hal ini terkesan biasa. Setelah dari sini mau ada momen kita akan berfellowship bersama. Mampukah dan bisakah kita memanfaatkan momen itu? Karena bisa saja Bapak Ibu momen itu tidak akan terulang lagi. Ada satu hal yang yang kepikiran sampai sekarang kepada saya Bapak Ibu. Ketika waktu saya masih kuliah, saya diminta berapa kali oleh nenek saya untuk pulang. Saya berapa kali berulang kali diminta untuk pulang. Lalu dengan berbagai pertimbangan dan alasan, 13 tahun sampai saat ini belum pulang dan tahun depan akan menjadi genap 14 tahun. Tahun 2 tahun kemarin, nenek saya meninggal. Satu hal yang langsung terpikirkan kepada saya, ada banyak momen yang telah saya tinggalkan. Ada banyak momen yang tidak saya manfaatkan sebaik mungkin. 13 tahun itu hampir setiap tahunnya keluarga itu akan berkumpul pulang. Tetapi sayalah satu-satunya cucu pertama yang tidak pernah pulang. Bukan dengan alasan. Dengan banyak pertimbangan Bapak Ibu. Pulang ke Nias itu cukup jauh dan cukup memakan banyak biaya. Saya memikirkan karena saya kuliah. Saya memikirkan banyak hal pertimbangan-pertimbangan. Dan saya lebih memilih dan memprioritaskan pelayanan di kala itu. Ketika ada hari weekend atau hari libur panjang, kita libur biasanya sebulan dan 2 bulan. Saya mengambil waktu itu untuk pergi ke satu daerah yang barangkali membutuhkan seorang pelayan. Dan di momen ketika saya sedang pelayanan, nenek saya meninggal. Tentu ada penyesalan Bapak Ibu. Tetapi saya mempertaruhkan itu di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan jika ini saya yang salah, maka Tuhan Engkau akan membuat jalan yang Engkau inginkan. Jika ini salah. Tetapi ketika aku salah, karena saya memilih jalan yang lain, biarlah Tuhan boleh bawa dan tarik saya kembali. Tetapi sampai saat ini akhirnya
hari demi hari itu saya dihiburkan karena saya percaya bahwa apa yang momen yang kita manfaatkan setiap harinya itu akan diperhitungkan. Dan ternyata saya juga percaya bahwa nenek saya juga sangat mendukung saya dalam pelayanan ini. Maka kemudian itulah yang menghibur dan kemudian hari tidak ada penyesalan. Mari Bapak Ibu untuk setiap kita memikirkan hal-hal atau momen-momen yang tidak bisa kita rasakan atau momen-momen yang luput dari penglihatan kita. Mari pikirkan kembali supaya kemudian hari tidak ada penyesalan ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai tidak ada lagi berada di sekitar kita. Tidak lagi terlihat wajah manisnya, wajah cantiknya atau wajah gantengnya ketika ia bertata atau ia tersenyum. Mari manfaatkan setiap momen itu yang ada. Jangan menyanyiakan waktu itu. No one's know, tidak ada satu orang pun yang tahu. Satu hal yang juga yang saya khawatirkan, karena saya tidak tahu waktunya kapan saya akan mengakhiri pertandingan ini. Gak ada yang tahu semenit ke depan. Gak ada yang tahu setelah beres ibadah, gak ada yang tahu apakah saya mungkin masih berada di sini atau tidak. Saya gak tahu apakah kita masih bisa ketemu lagi minggu depan Bapak Ibu. Karena tidak ada yang tahu. Ketika Tuhan sudah bersabda, tidak ada yang bisa menolaknya. Ketika Tuhan sudah memanggil, tidak ada satu orang pun yang bisa melarangnya. Maka sekali lagi, seize every moment di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Berikan momen-momen yang terbaik. Kasihilah, berikanlah kenangan yang baik. Berikan rasa bahagia, karena apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat akan diperhitungkan Tuhan kepada kita di kemudian hari. Amin. Ya. Karena saat ini banyak orang diperhadapkan pada pilihan moral yang sulit. Dan mereka memilih untuk melakukan yang benar daripada memilih hal yang bermanfaat. Kenapa bukan kita? Karena kalau kita melakukan yang bermanfaat, tentu itu adalah suatu hal yang benar. Maka lakukanlah sesekali lagi hal yang bermanfaat. Sebagai penutup untuk kita Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk memikirkan sekali lagi. Mari kita pikirkan momen-momen bersama keluarga, bersama rekan, bersama saudara, siapapun itu. Pernahkah kita melakukan atau memanfaatkan momen itu bersama dengan mereka untuk melakukan hal-hal yang terbaik? Lalu kemudian yang kedua, apa saja momen yang selama ini atau yang selama ke belakang ini terluput dari perhatian kita? Momen apa yang tidak terlihat atau tidak ada di perhatian kita? Maka mulailah pikirkan itu dan mulailah kita kerjakan Bapak Ibu. Supaya kemudian hari kita tidak terlarut di dalam penyesalan. Tidak tenggelam di dalam penyesalan. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjamin hari esok. Seize the every moment, because we are not guaranteed tomorrow. Manfaatkanlah setiap momen Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa menjamin hari esok. Hari ini ada di tangan kita. Besok kita tidak tahu. Hari kemarin sudah menjadi sejarah atau sudah menjadi masa lalu. Tetapi hari ini adalah ada di tangan kita. Yuk mari kita kerjakan sesuatu yang terbaik. Mari kita pikirkan layaknya, ya, kita berpikir layaknya esok atau hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Karena kalau kita tahu esok adalah hari terakhir kita, maka hari ini kita akan melakukan yang terbaik guna mempersiapkan pribadi kita menghadap pada pengadilannya Tuhan. Tapi berpikirlah, layaknya kita akan hidup puluhan tahun ke depan. Supaya kita juga bisa mempersiapkan kehidupan kita yang lebih baik. Dan kita terus bergantung kepada Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu,
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Banyak hal yang sudah Engkau perkatakan kepada setiap kami. Biarlah boleh kami mengenang dan memanfaatkan setiap momen yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami, Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk memanfaatkan setiap momen yang ada di dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena hidup kami di dunia ini sangat singkat Tuhan, maka kami mau seize the moment di dalam kehidupan kami ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kami boleh berkenan di mata-Mu dan kami boleh mempertanggungjawabkan setiap apa yang kami kerjakan di dunia ini semasa kami hidup di hadapan-Mu kemudian hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami dan kerinduan kami. Kami arahkan dan kami tujukan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.